Try to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Ya, oke teman, kita ada di Liga Lohan Indonesia. Kita bareng dengan Bang Rian ya dari Biji Farm. Ini pertama kali diadakannya apa nih kontes exhibition ya. Untuk SRM di Indonesia. Emang sebelum-sebelumnya belum ada nih? Belum ada. Kalau SRM event itu di Indonesia ataupun di dunia baru ini. Ya. Ini jadi kita jadi trendsetter nih sekarang nih Indonesia. Nah, kenapa sih kemarin belum bisa gitu? Apa karena memang baru atau gimana nih yang peminatnya? Gini, sebenarnya peminat SRM kan banyak Om. Yeah. Cuma kemarin ini kan kita nggak ada yang naungin nih. Makanya kemarin saya bersama teman-teman pecinta Red Monkey, kita bikin paguyuban baru, komunitas baru namanya ARMI, Asosiasi Red Monkey Indonesia. Nah, itu planningnya apa, visi misinya ke depan? Saya bilang ini kan SRM kelasnya ikan dibilang ikan cukup mahal Om, ya kan? Cukup mahal. Ikan butuh proses, ya kan? Terus makanya saya bilang ayo kita bikin event yuk, exhibition. Terus disambutlah sama P2LI sama Lohan. Jadi ini yang pertama kali. Ini yang pertama kali di dunia. Di dunia pertama, Indonesia pertama. Mungkin ke depan nanti ada ikutan tuh ini ya. Kita akan bukanya kelasnya. Jadi ini kan event nasional nih sekarang nih. Nanti besok Liga 3 kalau nggak ada kendala jadinya event internasional Om. Event internasional mungkin dari luar juga bisa masuk. Iya, dari USA masuk, Kanada masuk, Meksiko masuk, sama Vietnam, Thailand, Myanmar, Filipina masuk kayaknya. Tuh, apa nggak hebat tuh dari luar negeri main ke sini nih cuma main ikan. Buat ikan doang, makanya alhamdulillah efeknya dari SRM, ada kelas SRM ini ke kita semua, ke breeder berefeknya bagus juga, ke seller kita bagus juga. Jadi peminatnya semakin banyak Om, itu loh, alhamdulillah semakin banyak peminatnya untuk jenis SRM ya. Jadi nggak usah takut lah kalau SRM mahal ikannya. Memang mahal ya gak, tapi apa emang awalnya dari sini atau gimana sih ini? Gini Om, kalau SRM itu kan mulainya kan awal Thailand ya, Thailand, Vietnam tuh, pengembangan Thailand Vietnam lah, antara itu berdua lah. Tapi sekarang di Indonesia sendiri udah banyak breeder lokal Om. Makanya nanti saya kasih lihat nih, ada salah satu ikan lokal yang turun di sini nih. Ikan lokal. Iya, turun di sini. Nanti kita kasih lihat. Makanya kalau untuk SRM, kenapa kita nih, saya perwakilan ARMI dan ARMI, kenapa sih pengen bikin event ini? Misinya dan visinya cuma untuk nunjukin bahwa lokal tuh punya kualitas juga Om. Lokal. Jadi kayak sejarah Cencu dan Lohan dulu Om. Maksudnya Malaysia kan punya Cencu terkenal nih, tapi sekarang Cencu Indonesia lebih di atas nih. Ya prinsipnya bukan kita mau saling jatuhkan, enggak, tapi kita yang penting Indonesia itu bisa patut diperhitungkan lah. Untuk breeder-breedernya juga faktor-faktor kita patut diperhitungkan. Itu aja sih. Oke. Nah, ini ya teman-teman ya. Karena ini pertama kali ya, ini spesial sebenarnya sih ya, ini exhibition-nya. Spesial. Betul. Ini cara mengajak dari luar negeri itu udah masuk ke sini nih, ya, untuk ikan-ikan SRM-nya. Nah, kalau dilihat wajahnya itu kan kayak monyet ya SRM ya. Iya, betul. Kenapa bisa beda dengan lohan yang lain itu? Gini Om, kalau SRM ini kan atau RM sendiri itu masih cyclid ya Om, maksudnya masih hybrid, tapi bukan kayak lohan udah hybrid banget kalau lohan kan. Ini kan masih jatuhnya masih F0, ada yang F1 masukin kayak gitu ya, maksudnya makanya kalau untuk face dibilang masuk SRM, kelas SRM harus face-nya harus monkey banget. Nggak juga sih sebenarnya gini ya, maksudnya bukan nggak juga, karena banyak peraturan di event ini akan banyak yang diregulasi. Kan kita baru pertama nih ya kan. Benar. Pasti akan banyak perubahan aturan. Makanya kalau untuk face, saya bilang kemarin open untuk kelas, siapa aja yang bisa masuk ke kelas Red Monkey. Pokoknya yang bisa masuk kelas Red Monkey, saya bilang semua bisa masuk, untuk jenis SRM ataupun RM bisa masuk. Penting nggak mukanya? Untuk saat ini belum. Tapi nanti untuk event yang berikutnya mungkin itu kita perhitungkan. Jadi lebih dimatengin lagi aturan mainnya. Jadi kalau misalnya gini Om, prinsipnya gini. Namanya monkey, monyet beneran nih Om. Monyet beneran itu kan ada macam-macam monyet, bener nggak? Ada bekantan, ada beruk, ada lutung, semua monyet Om. Mukanya nggak ada yang sama.
ya balik lagi ke ikan juga ya kan. Nggak mungkin dibikin pukul rata, mukanya harus begini. Ya, jangankan ikan SRM, lohan aja yang udah punya kelas sendiri, punya aturan sendiri, udah pasti mukanya beda-beda. Mukanya beda-beda. Iya, jadi kita sifatnya masih fleksibel. Mungkin next event jadi kita perbaiki semua aturan permainannya, aturan penjurian kita perbaikin semuanya. Oke. Gitu. Ya, untuk yang pertama kali ini mudah-mudahan ke depan lebih bagus lagi dan persiapannya lebih matang lagi ya. Insya Allah. Oke. Ya, alhamdulillah. Kita tunjukin nih mana sih yang lokalnya tadi. Lokal nih Om, kita lihat. Ya. Kalau ini lokal Om, ini cetakan orang Bandung. Breedernya namanya Tony kalau nggak salah. Ini fighternya namanya Coki Rianto, ketua Army. Nah ini lokal nih Om. Jadi ini proses ikan belum bermutasi. Belum mutasi. Ya belum mutasi memang merah, tapi belum sesempurna ikan yang sudah bermutasi Om. Itu. Nah ini ikan memang maksudnya masih kecil Om, masih kecil banget. Jadi RM itu proses mutasinya panjang, nggak kayak Golden Bass di Lohan ya. Di Lohan. Itu. Ini aja sih yang lokal ini aja ikut. Ya. Nah kalau ke atas nih yang juara 3 ini impor Om. Impor. Ini impor. Ini impor dari Vietnam kalau ini. Ini memang size besar nih impornya dulu nih. Nah ini makanya saya bilang kenapa dia bisa juara 3? Kenapa kok masuknya dia kok bisa juara 3? Sedangkan ada ikan yang lebih bagus masuknya juara 5. Balik lagi poin penilaian. Iya kan? Poin penilaian gitu loh. Nah itu. Yang mana nih? Mana lagi? Ini untuk yang kalau ini RM, ini RM Om, ini sama. RM bukan SRM ya, ini RM. Kalau ini SRM, ini yang terkenal nih, yang viral nih. Ini viral di Facebook nih. Oh, ini viral. Kalau ini SRM, ini yang terkenal nih, yang viral nih. Ini viral di Facebook nih. Oh, ini viral. Ini yang viral di Facebook yang namanya Bosi. Ini punya orang Bandung nih. Ini dia paling terkenal nih di Facebook gitu loh. Kenapa sih ini bisa masuknya cuma di nomi 5? Padahal ikan ini viral nih, terkenal nih ya gak? Dilihatnya anatomi misalkan bagus. Ya balik lagi Om, ikan mewah belum tentu bisa belum tentu ikan poin ya gak? Balik lagi itu keputusan juri kalau kayak gitu. Karena memang penilaian melalui poin-poin yang ada. Poin-poin yang ada di badan ikan itu sendiri, kepalanya, warnanya, terus anatominya, terus dia punya minus di mana itu loh. Jadi kita nggak bisa bilang, oh ikan ini harusnya menang, nggak bisa. Kita bilang gitu. Semua kalau misalkan mau ngomong ikan menang, fighter pengennya menang ya gak? Ya yang pasti kita sebagai fighter di sini pecinta ikan di event ini sifatnya kita cuma untuk buat happy Om. Maksudnya bukan bicara ambisi untuk menang. Oke, memang kita pengennya menang, tapi ya udahlah, kalau kita udah siap tarung, kita harus siap kalah. Bener gak? Iya, benar. Betul. Yang pasti nanti mungkin kalau setelah penilaian penjara mungkin ada yang bisa diperbaiki lagi ya. Banyak penilaian, jadi banyak yang akan diregulasi Om. Kayak ini. Ini kan nomi 1 nih. Nomi 1. Kenapa sih ini bisa nomi 1? Sedangkan face-nya bukan monkey nih. Bukan monkey. Ya kan? Face-nya kayak klasik, tapi kenapa dia bisa nomi 1? Karena dia punya coloring warna sempurna. Ini base color juga Om. Ini base color. Maksudnya ikan ini bisa menutupi segala kekurangannya dia gitu. Poin-poin yang lain nutupin gitu loh. Nah ini yang nomi 2, ini base head nih. Base head nomi 2 juga nih. Ini kenapa bisa menang padahal sepintas lebih bagus yang itu ya kan? Ya balik lagi Om, dia kepala lebih proporsional. Warna juga masih gradasinya masih masuk, nggak two-tone, larinya ke merah ya. Kalau itu kan masih lari ke agak oranye gitu loh. Benar ya. Itu. Makanya ya itu aja sih Om, kalau misalkan buat penilaian kayak gini saya serahin lagi karena kita ini masih baru,
Untuk regulasi penilaian, poin-poin penilaian kita serahin ke P2LI. Betul. Nah, mungkin teman-teman semua yang ada di pemain Lohan lah ya, pengen bergabung di komunitas SRM ini gimana nih? Sebenarnya di Facebooknya udah ada Om. Facebooknya itu namanya ARMI ya, Asosiasi Red Monkey Indonesia. Itu bisa bergabungnya langsung di Facebooknya. Ya kita belajar bareng, mau situ mau selling, buying, kita terserah. Itu kita bebas. Yang penting masih dalam norma-normanya aja. Ya kita mau share-share ilmu untuk breeding apa silakan monggo. Yang pasti kita semua pecinta Red Monkey itu terbuka kok semua. Di Indonesia tuh banyak komunitas Red Monkey, ada Super Red Monkey Indonesia, ada Jendela SRM, semua banyak di grup macam-macam, banyak banget. Cuma event perdananya ini kebenaran yang ngadain ARMI sama P2LI. ARMI dan P2LI ya. Iya, tapi kalau misalkan untuk komunitas lain, kita monggo. Ini terbuka kok untuk semuanya ya gak. Yang penting kalau nggak usah kita blok-blokan nih komunitas ini, tim ini, enggak, kita semua terbuka. Jadi untuk lokal, untuk impor, monggo silakan masuk di next event gitu aja. Iya, teman-teman ya. Cukup jelas nih ya buat teman-teman yang pemain Lohan mau bergabung. Nah, seperti itu. Nggak ada masalah. Ya, kita yang penting bisa silaturahmi lah Om. Itu aja. Ya. Kita tambah teman, tambah rezekinya. Betul. Amin. Amin. Ya. Tapi ada nggak penjualan yang ikan kecil-kecilnya nih? Ya. Kalau penjualan ikan kecil-kecil tuh banyak Om. Udah kelihatan? Udah kelihatan banyak. Jadi di Indonesia itu udah banyak. Ada pemain ikan-ikan impor. Impor pun ada. Yang burayak-burayak size 2 sampai 5 cm udah banyak yang jual, ya kan? Terus untuk breeder-breeder lokal pun udah banyak juga nih yang breeding. Yang kecil-kecil tuh udah banyak keluar juga. Dan saya sendiri pun saya breeding Om. Breeding juga. Untuk SRM. Cuma balik lagi mindset orang Indonesia kan pengennya beli baby murah, gedenya pasti merah. Itu nggak ada, maksudnya gini loh, itu semua tergantung keberuntungan kita, tergantung rawatan kita. Jadi mau ikan bagus itu semua butuh proses. Nggak ada yang mungkin breeder berani ngejamin nih ikan pasti jadi male dengan size kecil under 5 cm. Dan ini jamin garansi pasti akan merah, nggak ada. Itu breeder gila kalau saya bilang, kalau berani kayak gitu. Makanya saya bilang kalau kita mau main burayakan, belinya jangan satu, beli paling nggak 5 ekor, 3 ekor buat apa? Bukan kita merasa pengen dibeli, enggak, tapi sebagai perbandingan Om. Jadi oh ini loh yang bakal jadi RM bagus seperti ini, oh ini bakal jadi SRM, ini bakal jadi RM. Karena dari satu bed yang jadi SRM kayak gini-gini nih, itu paling 5% Om. 5%. Maka sisanya itu RM, XRM itu jadinya banyak sampah. Entah jadi parrot, entah jadi 5 jenis Om. Bisa, makanya kenapa SRM mahal itu. Benar, nggak gampang buat kita nyortirnya, nggak susah. Lohan X Lohan pasti jadi Lohan. Kalau RM X RM bisa jadi parrot Om. Benar. Bisa jadi parrot. Gitu. Nah teman-teman ya, nih sudah banyak penjelasannya. Betul. Mungkin kalau teman-teman bisa pengen lebih ini lagi, mau tanya-tanya tentang Red Monkey-nya, bisa ada Instagramnya nggak? Saya main Instagram, kebetulan saya pakai. Kalau Instagram saya lebih fokus ke Facebook Om. Ke Facebook. Facebooknya nanti namanya Busy Cutting Sticker. Cuma itu pakai nama Cutting Sticker karena nama brand saya, usaha saya lama gitu loh. Jadi kalau di Busy Cutting Sticker silakan monggo. Di sini kita bisa nanya masalah RM, anakan, perawatan semua silakan. Nanti saya yang jawab langsung kok itu. Oke, teman-teman bisa bergabung atau di kontes Liga Lohan 2. Itu. Oke, teman-teman, tadi kita sudah ngobrol-ngobrol semua tentang SRM nih. Mudah-mudahan bermanfaat dan teman-teman bisa bergabung deh dengan Lohan SRM-nya. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like dan komen, subscribe buat teman-teman yang belum subscribe. Jayalah ikan hias Indonesia. Salam Eva Vlog.